Selamat malam, bunda-bunda semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Malam, jelas Jelas Kak. banget. Terdengar, Mas. Jelas ya. Oke, baik. Mohon izin sebelumnya saya mau informasikan ini, hari ini mohon maaf ada kendala di Voko yang lagi sedang diusahakan untuk supaya bisa lancar gitu, Bu. Jadi mohon maaf ya, saya di sini hanya terdengar suaranya saja. Mukanya nggak kelihatan nih untuk malam hari ini ya. Jadi mohon maaf untuk hari ini agak sedikit kendala. Jadi mohon untuk perhatiannya begitu ya. Ibu bunda-bunda, mohon apakah Bu Chandra sudah ikut dalam Zoom? Sudah, Suaranya Mas. putus-putus ya? Oke, Sudah, iya. Mas. Mohon maaf ya. Suaranya putus-putus. Bunda-bunda, mohon maaf bunda-bunda, Ibu Chandra, karena di sini saya gangguan jaringan. Jadi apa namanya, ini juga sedang diusahakan. Jadi saya cuma nongol suaranya aja nih. Lagi kendala teknis nih, bunda-bunda. Ya, mungkin langsung dimulai aja ya. Izin juga Ibu, Bu Chandra. Baik. Putus-putus lagi. Suaranya hilang timbul, Mas. Oke, izin Ibu Chandra. Sudah jelas atau belum? Lumayan daripada Lumayan ya. yang tadi ya. Iya. Izin Ibu Chandra. Di sini kan karena ada terkendala jaringan, lagi terkendala teknis, jadi mohon izin Ibu nanti untuk kegiatannya dilanjutkan saja ya Bu ya. Jadi sekiranya Baik. Ibu memberikan soal penjelasan dan langsung dilanjut saja sampai soal terakhir Ibu, karena ini kan memang direkam juga ya. Iya. Jadi mohon maaf ya Bu ya, mohon untuk diambil alih gitu Bu ke Ibu Chandra. Baik. Enggak masalah. Baik Ibu. Ya mohon maaf ya Ibu Chandra ya. Mungkin Baik. bisa langsung dimulai saja Ibu Chandra. Mohon izin juga bunda-bunda ya. Ini sedang diusahakan sama tim Voko. Iya, Mas, aman. Oke, baik. Dipersilakan Bu Chandra. Baik, terima kasih. Mas siapa ini ya? Mas Cahyo Ibu. Oh, Mas Cahyo gitu ya. Soalnya hanya nongol di suaranya. Jadi Oh iya, saya lupa ganti nama. Baik, enggak apa-apa. Teman-teman semuanya bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk yang beragama lain. Syukur alhamdulillah walaupun dengan kondisi jaringan yang agak buruk mungkin di beberapa teman-teman termasuk di Voko, tapi kita masih bisa secara lancar ya bunda-bunda ya. Semoga lancar dengan semangat kita malam ini. Perkenalkan sedikit, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Mungkin ada yang sudah sering ketemu, ada yang belum juga. Semoga yang sudah kenal dan sudah pernah bertemu, bunda-bunda dan teman-teman semuanya tidak bosan. Nah, sedikit perkenalan, saya Chandra Wahyuni, salah satu tim pengajar kebidanan dari Voko Indonesia, di mana untuk malam ini kita masih belajar bersama, jadi bukan bimbingan ya bunda-bunda ya teman-teman semuanya, tapi kita lebih ke belajar bersama, diskusi bersama, karena saya juga belajar, di mana nanti kalau ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan, kita saling diskusi dan saling memberikan informasi. Baik, untuk teman-teman semuanya sudah banyak sekali ya, sudah 160 lebih dari teman-teman semuanya sudah join. Apakah kira-kira siap? Sudah siap teman-teman semuanya, bunda-bunda? Siap. Walaupun Siap, kalau Bu. saya lihat ada yang Siap. sedang beraktivitas, Siap, ada yang Bu. sedang dinas ya, teman-teman semuanya ya. Baik, walaupun sedang beraktivitas ataupun sedang dinas, insya Allah nanti semangatnya terus gitu ya. Baik, langsung saja saya coba untuk share screen-nya. Sebentar. Semoga tidak ada kendala di jaringan saya karena saya juga berasal dari satu daerah kecil gitu ya. Takutnya nanti kadangkala sinyal juga naik turun seperti itu.
Apakah share screen saya sudah terlihat teman-teman semuanya? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kayaknya kalau di tempat saya delay ini saya sudah klik tapi barusan ganti gitu ya. Baik, di sini kita akan belajar atau diskusi mungkin yang sudah ketemu saya beberapa kali dengan materi di pelayanan KB ataupun di NIFA. Semoga di malam ini bisa memberikan atau tambahan bang soal teman-teman semuanya atau termasuk mungkin sedikit review sehingga teman-teman ingat kembali beberapa teori ataupun materinya. Baik, di soal nomor 1 seperti biasa kata masnya host biasanya 1 menit ya Bunda-Bunda. Oke, sekarang di soal nomor 1 seperti biasa 1 menit dan nanti silakan langsung ditulis pada kolom chat seperti biasanya. Seorang perempuan 27 tahun kedua datang ke PMB mengeluh selama 2 melakukan tes kehamilan. Oke, baik. Waktu sudah habis, 1 menit. Silakan teman-teman dan bunda-bunda semuanya untuk memberikan jawaban. Kalau saya lihat di soal nomor 1 ini, saya senang sekali semuanya sudah pada kompak ya, dan permulaan yang menurut saya ringan. Dan soal ini mungkin juga soal pemula, soal awal ya bunda-bunda, biar teman-teman nanti tidak langsung ke soal yang berat gitu ya. Baik, di soal nomor 1 seperti biasa saya persilakan salah satu atau mungkin beberapa teman-teman semuanya yang mau memberikan alasan jawaban untuk soal nomor 1. Boleh langsung raise hand atau di open microphone-nya. Silakan teman-teman semuanya. Kayaknya ini dikompak sekali nih jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Saya Sama ya Bunda ya. Ya, saya memilih. Silakan Bunda. Oh ya, saya membeli CEB karena di sini kelihatan betul bahwa dia 3 bulan belum haid, sementara IUD sudah terpasang. Untuk sementara itu aja. Baik, terima kasih Putih Hama dari Kalimantan Timur gitu ya. Tentunya di sana sekarang di jam berapa Bunda? Di jam 20 ya. Baik, tetap semangat untuk teman-teman. Jam 8 malam. Baik. Untuk teman-teman yang di Indonesia Tengah dan di Indonesia Timur, seperti sebelumnya saya apresiasi sekali semangatnya walaupun malam-malam. Arfe masih mau keluar kah? Di soal nomor 1 kita awali dengan tindakan awal yang paling tepat yang dilakukan oleh bidan, karena di sini ini ada seperti biasa ini ada kos kakinya tapi untuk kalau mau tidur sikat gigi dulu nanti ya. Ada pelajaran. Suaranya bocor. Oke, mungkin saya tidak jenuh sekali, saya mau dulu teman-temannya. Ibu Agustina bocor. Oke. Saya tidak jenuh juga mengingatkan teman-teman, walaupun nanti soalnya berbentuk mudah, sulit, ini tetap 1 menit dan jangan lupa cari kata kunci gitu ya. Ternyata di sini kita dapatkan bahwasanya untuk klien ini adalah pengguna IUD, di mana kalau kita tahu IUD itu untuk menstruasinya harusnya teratur ya. Ternyata dia selama 2 bulan terakhir ini terjadi amenore atau tidak datang haid.
Sehingga di sana kita harus tindakan apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah diawali oleh Bunda, ternyata benar sekali kita harus lakukan tes kehamilan, di mana kalau kita tahu bahwa tidak datang haid ini bukan efek samping dari pengguna IUD. Jadi pada soal nomor 1 ini tepat sekali untuk jawabannya, yaitu melakukan tes kehamilan di mana apabila ada gangguan siklus menstruasi atau tidak datang haid, maka segera cek kemungkinan terjadinya kehamilan. Nah, apabila nanti terjadi kehamilan, maka kita bisa ngecek dengan misalnya USG, keberadaan dari IUD tersebut. Biasanya jika terjadi kehamilan, IUD ini akan dilahirkan atau dilepas bersama dengan persalinan. Baik, ini untuk teman-teman di awal mulai yang bagus dan semangat sekali. Di nomor 1 sudah benar semuanya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut di soal nomor 2. Jangan lupa 1 menit. Oke, saya bantu untuk menghitung dengan stopwatch. Silakan. Oke, sudah 1 menit, teman-teman semuanya. Sudah saatnya teman-teman memberikan jawaban, gitu ya. Oke, di sini ada beberapa yang sama dan ada juga yang menjawab yang berbeda. Baik, akan saya buka untuk teman-teman yang mau memberikan alasan jawaban. Oke, Ibu Rini Antika, silakan Bunda. Baik, terima kasih. Penanganan pasien semua ini. Silakan Bunda, Bu Rini langsung saja. Ya, Ibu, kapankah disampaikan. waktu yang tepat untuk menggunakan metode yang baru? Clue-nya adalah Ibu menyusui ASI eksklusif begitu ya, anaknya masih berusia 4 bulan, siklus mennya hari ke-8, Ibu sudah melakukan hubungan seksual. Clue-nya itu di ini Bu, di Ibu menyusui eksklusif itu kemudian 4 bulan, usianya 4 bulan, siklus mennya ini hari ke-8, jadi langsung bisa menggunakan. Saya jawab D, saat ini dan tidak memerlukan pelindung ganda. Karena Oke. ya, sudah. Karena apa Bunda? Silakan lanjut. Karena ini kan secara ininya sudah mal Ibu. Ibu menyusui eksklusif sudah jelas di situ. Dia sudah KB-nya sudah ada begitu. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Bunda yang sudah. Oh, ada yang raise hand lagi. Silakan Bunda. Ada Bu siapa ini yang raise hand? Ada Bu Tihama. Bu Tihama masih raise hand lagi? Atau yang tadi Bunda? Oh, yang tadi. Baru Bun. Ya, oh, baru. Silakan Bunda. Mungkin satu lagi, silakan Bu Tihama. Baik, terima kasih Bu Chandra atas kesempatan yang diberikan. Saya memilih jawaban B, artinya tadi sesuai dengan pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan metode kontrasepsi yang baru yang ingin diminta oleh pasien. Artinya kemarin Ibu adalah akseptor kondom dan Ibu sedang menyusui. Walaupun di sini dikatakan menyusui eksklusif, tetapi kalau Ibu dikatakan menyusui eksklusif itu adalah pada saat dia sudah bayinya berusia 6 bulan dan tidak diberikan 3 kali sehari. Tambahan lain selain ASI. Nah, sementara di sini adalah bayi berusia 4 bulan dan Ibu sudah haid. Nah,
kalau kita berpendapat seperti Mbak Rini dengan kontrasepsi mal, bahwa kontrasepsi mal itu tidak ditandai dengan haid. Udah mens kan, berarti udah subur. Kemudian ya, sekarang kan Ibu sudah haid, ini sudah menstruasi dan hari ke-8 dan Ibu sudah melakukan hubungan seksual. Tetapi Ibu berkata ingin mengganti metode kontrasepsi pil dari kondom ke pil yang tidak mengganggu produksi ASI. Nah, kenapa saya berpendapat menjawab B bahwa bisa dilakukan saat ini mengganti kondom dengan pil serta menggunakan pelindung ganda selama 2 hari. Karena bisa saja pada saat hari ke-8 Ibu sudah melakukan hubungan seksual itu bisa saja terjadi kebocoran kondom dan kita memberikan tambahan kontrasepsi pil sebagai pengganti kontrasepsi darurat dan harus memberikan pelindungan ganda selama 2 hari. Kalau yang lain-lain saya tidak menjawabnya karena itu pendapat saya, Bu. Terima kasih, Bu Chandra. Baik, terima kasih 2 orang, Bunda Buti Hama ataupun Bu siapa tadi yang pertama? Oke, Bunda yang pertama. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kedua Bunda tadi yang sudah memberikan jawaban, di mana jawaban beliau-beliau ini luar biasa, analisisnya dari berbagai segi. Nah, ini yang paling saya suka. Mungkin di beberapa pertemuan lalu saya juga sering sekali mengulas tentang mal, mengulas tentang ASI eksklusif. Mungkin Bunda-Bunda yang pernah mengikuti, insya Allah masih ingat, di mana ASI eksklusif dan mal ini sebenarnya 2 hal yang berbeda tetapi saling berpengaruh. Di mana kalau tadi disampaikan untuk ASI eksklusif ini karena dia masih ASI eksklusif makanya boleh diberikan saat ini tanpa pelindung ganda. Sebenarnya untuk ASI eksklusif ini kalau dihubungkan dengan mal, ini adalah ASI eksklusif adalah proses menyusui dan mal itu adalah metode amenorelaktasi, yaitu suatu metode kontrasepsi alami yang mengandalkan belum datang menstruasi. Dan pada kata kunci di poin nomor 2 ini adalah ibu sudah menstruasi, Bunda. Nah, jangan lupa siklus menstruasi hari ke-8 artinya berarti ibu di sini sudah mendapatkan menstruasi. Sehingga di sana kalaupun dikaitkan dengan mal, mohon maaf teman-teman semuanya, mal ini sudah nggak berlaku lagi. Mal sudah tidak bisa dilakukan karena si ibu sudah mendapatkan menstruasi. Walaupun di sini anaknya usia 4 bulan dan menyusui eksklusif. Arti menyusui eksklusif di sini adalah memberikan ASI saja tanpa memberikan makanan tambahan apapun. Sehingga mal sama ASI eksklusifnya berdiri sendiri-sendiri saat ini. Nah, di sini tadi juga disampaikan bahwasanya hari ini hari ke-8. Nah, ada pemberian metode kontrasepsi apapun, di sana boleh diberikan 1-5 hari selama siklus haid atau maksimal 1-7 hari siklus haid. Biasanya seperti itu. Dan apabila lebih dari itu, diyakini tidak hamil. And then ketika kita lihat teori, kita lihat soal di sana, sudah ditapis bahwasanya tidak ada tanda kehamilan. Walaupun misalnya disampaikan kemungkinan kemarin dia melakukan hubungan seksual. Ternyata di sini tidak ada tanda kehamilan. Maka ketika hal ini terjadi, sebelumnya kondom sekarang berganti menjadi pil. Berarti kalau kita lihat di sini pilnya adalah pil untuk ibu menyusui karena dia mintanya adalah pil yang aman untuk produksi ASI. Nah, pil yang aman untuk produksi ASI ini salah satunya di sini mungkin disebutkan di sini kontrasepsi pil langsung berarti di mini pil. Mini pil ini untuk aturan pemakaiannya bisa digunakan antara hari 1 sampai ke 5 siklus haid tanpa memerlukan kontrasepsi lain. Tetapi di sini keadaannya ibu hari ke-8. Kalau kita nunggu hari 1 sampai ke 5 berarti nunggu menstruasi selanjutnya. Tetapi dengan menunggu itu kemungkinan ibu akan terjadi kehamilan karena dia sudah bilang aku nggak pakai kondom sekali lagi Bu. Aku mau pil kan gitu. Nah, sehingga dari jawaban A, B, C, D, E yang tepat ada bisa diberikan saat ini, tetapi karena ibu sudah lebih dari 5 hari, yaitu di hari ke-8,
Ibu harus menggunakan kontrasepsi pelindung ganda atau kontrasepsi lain selama 2 hari berturut-turut. Juga di sana ini secara teori efektivitas dari pil untuk pengguna baru ini dia akan bereaksi atau efektif mulai hari ke-2 kali 24 jam. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah B, bisa diberikan saat ini dan menggunakan pelindung ganda selama 2 hari. Nah, ini sudah saya jabarkan di beberapa poin untuk pengguna KB mini pill. Nanti silakan Bunda-Bunda dan teman-teman bisa ngecek lagi beberapa waktu atau mulai menggunakan KB-KB yang lain. Nah, di sini pada poin nomor 2, apabila diberikan lebih dari 5 hari, maka dia harus menggunakan metode kontrasepsi yang lain selama 2 hari. Nah, dan masih banyak aturan-aturan yang lain. Nah, seperti itu, Bunda. Oke, langsung. Mungkin nanti sesi tanya jawabnya kalau ada pertanyaan mungkin di belakang ya, Bunda. Karena saya kalau merangkap sekaligus ini kayaknya nanti terlalu banyak ngomong gitu ya, Bunda ya. Langsung saja di soal nomor 3. Langsung saja, masih 1 menit. Silahkan Bunda-Bunda untuk mengerjakan soal nomor 3. Baik, luar biasa antusiasnya teman-teman di soal nomor 3 ini. Sudah banyak sekali yang menjawab. Dan tetap saya persilahkan Bunda-Bunda jika ingin memberikan alasan jawaban. Silahkan. Oke, atau teman-teman semuanya, nanti saya takutnya yang masih muda saya panggil Bunda-Bunda nanti tidak enak ya. Mbak-mbak, teman-teman, saya lebih ke teman-teman saja. Silahkan teman-teman semuanya. Boleh raise hand atau langsung dibuka untuk mikrofonnya di soal nomor 3. Monggo, silakan teman-teman semuanya, Bunda-Bunda. Kalau saya lihat, oke, jawabannya bagus-bagus, hampir sama sih. Dan yang mendominasi ternyata C gitu ya. Oh, ada juga yang D, ada juga yang B. Baik, enggak masalah, jawaban apapun yang diberikan oleh teman-teman, silakan teman-teman memberikan alasan jawaban. Nah, silakan teman-teman. Bunda-bunda monggo. Silakan Bu Lucy atau Mbak Lucy mungkin ini ada suaranya. Saya memberi C untuk mencabut dan mengganti. Ini Bu Lucy kah? Benar? Ya. Oke, silakan Bu Lucy. Bu atau Mbak ini ya? Ibu-ibu. Ibu. Silakan Bunda Bu Lucy, mohon maaf. Pengalaman yang ada biasanya mencabut dan mengganti batang susuk karena kalau kita pertahankan khawatirnya terjadi infeksi. Oke, baik. Terima kasih Bu Lucy. Mungkin ada lagi, silakan. Ada lagi? Putih Hama masih raise hand? Ini dari yang punya tadi atau baru, Bunda? Baru. Oh, baru. Silakan. Atau mungkin setelah Bu Tihama ada bunda-bunda yang lain. Silakan resen. Silakan Bu Tihama. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Chandra atas kesempatannya. Saya memilih D, yaitu berkolaborasi dengan dokter untuk penanganannya. Nah, kenapa saya memilih D? Karena di sini saya melihat bahwa pas KB susuk atau implan baru dipasang 2 hari yang lalu. Nah, kemudian tampak implan di ujung luka pemasangan tidak ada pus dan tidak ada nyeri. Nah, saya berpendapat kenapa harus berkolaborasi dengan dokter untuk penanganannya, karena
Saya pikir itu implan masih bisa dipertahankan. Sayang kalau tidak langsung kita cabut dan berganti metode. Sementara implan ini adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang sangat baik gitu ya Bu ya. Kalau seumpamanya kita langsung mencabut dan mengganti dengan batang susuk yang lain kan sayang. Nah, jadi berharap dengan berkolaborasi dengan dokter untuk penanganannya di dalam biasanya kan 1 minggu itu insya Allah luka bekas tusukan pemasangan itu biasanya sembuh. Nah, kami berharap dengan berkolaborasi dengan dokter, lukanya itu bisa sembuh dengan menutup dan implan juga bisa masuk di dalam di bawah kulit. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda, baik Bu Luki ataupun Putih Hama. Alasannya luar biasa sekali. Ada yang memberikan alasan untuk C dan juga ada yang menjawab untuk alasan D. Baik, mungkin kita akan diskusi bersama terkait hal ini. Kira mana yang tepat seperti itu Bunda-Bunda. Oke, tindakan apakah yang tepat ketika klien ini datang dengan mengeluh terlihat susu pada ujung luka, kemudian ditambah lagi dari data ini, dari hasil pemeriksaan ini ternyata tampak implan di ujung luka. Tetapi dari situ bidan juga melakukan pemeriksaan tambahan, tidak ada pus, tidak ada nyeri. Mungkin masih di 2 hari sehingga belum tampak untuk tanda-tanda infeksinya. Nah, dan di sini 2 hari tadi sudah saya sampaikan dilakukan pemasangan ini 2 hari yang lalu. Secara TTV ini tidak ada tanda-tanda infeksi, kemudian juga tidak ada pus, kemungkinan di sini tidak ada nyeri, sehingga untuk tanda infeksi tidak ada. Memang tadi disampaikan ketika kita memilih D, kita harus kolaborasi dengan dokter penanganannya. Tadi disampaikan bahwa sayang sekali kalau susu ini harus dilepas, gitu ya kata Bunda. Karena di sini kemungkinan luka belum kering dan luka itu akan mengering di 6 hari. Dan ketika 6 hari mungkin susu itu kemungkinan akan tertutup luka dan keluar dan tidak keluar, kan seperti itu jawabannya. Tetapi teman-teman jangan lupa ketika kita dihadapkan pada suatu uji kompetensi nasional ini, sekali lagi yang kita gunakan adalah patokan secara teori. Kalau kita gunakan praktek, memang kasus-kasus ini adalah kasus real praktek yang ditulis menjadi suatu kasus dengan tulisan. Tetapi cara penyelesaiannya adalah berdasarkan teori. Kadangkala praktek itu ada kesenjangan antara teori dan kenyataan. Biasanya, oh sayang sekali karena nggak ada tanda-tanda infeksi, kita biarkan. Mungkin seperti itu. Sehingga kolaborasi dengan dokternya di mana ini tadi belum dijelaskan mungkin sama Bunda ya. Kolaborasinya di mana? Tadi hanya disampaikan mungkin sayang sekali karena ini adalah suatu alat kontrasepsi yang bagus yang bisa dipertahankan mungkin karena lukanya masih basah dan kita tunggu sampai 6 hari mungkin luka itu menutup kering dan ujung implan tidak keluar mungkin seperti itu. Tapi kita kembali secara teori bahwasanya ketika kita jumpai hal seperti ini, walaupun di sana belum ada tanda infeksi, jika si implan itu kita biarkan, seharusnya kalau kita secara teori pemasangan implan itu jauh dari ujung susu itu jauh dari luka, seharusnya seperti itu. Tetapi di sini realnya di masalah tadi susunya nampak oleh si klien itu. Nah, sehingga di sini jika kita biarkan kemungkinan besar terjadi tanda infeksi walaupun di hari kedua itu belum kelihatan. Nah, maka dari itu kita kembali secara teori bahwa jika ada kondisi seperti ini maka lebih baik, lebih aman kita mengambil atau mencabut susu lama tadi yang terlihat pada ujung luka. Dan jika tidak ada infeksi, maka kita bisa memasang susu yang baru di bagian lengan yang lain. Mungkin di sampingnya atau mungkin di bagian lengan yang lain. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah mengambil atau mencabut susu yang terlihat tadi atau yang keluar tadi, biar tidak terjadi infeksi dan mengganti dengan batang susuk yang baru. Nah, seperti itu Bunda-bunda. Jadi jawaban nomor 3 yang tepat adalah C.
Oke, selamat untuk teman-teman yang sudah menjawab C, dan kita lanjut di soal nomor 4. Masih semangat teman-teman semuanya, bunda-bunda semuanya? Semangat. Masih semangat ya, walaupun sudah malam Semangat, Bu. gitu ya. Oke, lanjut bunda, 1 menit soal nomor 4. Oke, mungkin hampir 1 menit dan nanti akan saya coba mungkin yang seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya, nggak usah 1 menit, mungkin 30 menit, sehingga waktu 30 oh sorry, bukan 30 menit, 30 detik gitu ya. Sehingga sisa waktu 30 detik bisa kita akumulasi, bisa teman-teman gabung untuk analisis soal yang lain. Oke, di soal nomor 4 ternyata teman-teman banyak sekali dan kompak-kompak sekali gitu ya. Semakin malam semakin ngantuk atau semakin semangat ini ya, tadi ditulis semangat-semangat gitu ya. Baik, langsung soal nomor 4, bunda-bunda, teman-teman. Oke, silakan yang mau memberikan alasan jawaban, langsung raise hand atau langsung dibuka mikrofonnya. Silakan, bunda-bunda, mbak-mbak, teman-teman yang lain. Oke, semakin malam ternyata pesertanya semakin banyak, luar biasa gitu ya. Oke, ada yang C, ada yang D. Baik, boleh. Ada yang A tadi. Baik, boleh. Monggo Bunda, teman-teman semuanya. Biar enggak ngantuk. Oke, Ibu Arifah atau Mbak Arifah silahkan. Ya Bu, ini kan ini Bunda atau Mbak ditanyakan ini ya? Bunda. Bunda, baik. Silakan Bunda, Bu Arifah. Mencoba menjawab ya Bu, mohon maaf kalau Boleh, salah. silakan. Ya. Baik, Ini kan silakan. yang ditanya alat kontrasepsi apa yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, kasusnya ini kan ibunya ini ingin ber-KB dan baru menikah 1 bulan yang lalu. Nah, terus itu dia ingin menunda kehamilan selama 2 tahun. Nah, menurut saya dan punya riwayat menstruasi sindrom ya. Menurut saya sih Bu, ini jawabannya minipil karena kenapa? Dia kan baru menikah 1 bulan. Nah, kemudian kalau pil ini kan untuk proses kesuburannya itu cepat kembali. Jadi kalau yang kayak suntik dan yang lain itu menurut saya sih minipil Bu. Mohon maaf kalau salah jawabannya Bu. Baik, terima kasih. Baik, saya lupa tadi mungkin atau saya sampaikan nanti informasi dari saya tadi sharing dengan beberapa mahasiswa yang sudah uji kompetensi. Ternyata di uji kompetensi sebelumnya dia lebih menjumpai banyak kontrasepsi modern. Nah, berarti di sini kesempatan teman-teman memang beberapa kontrasepsi baik hormonal ataupun non hormonal ini memang kalau di uji kompetensi itu banyak sekali soal-soal untuk yang metode pelayanan KB, sehingga di sini kesempatan teman-teman untuk menyabet untuk soal-soal uji kompetensi dari pelayanan KB ini kalau bisa benar semua gitu ya, sehingga nanti bisa menambahkan skor gitu ya. Jadi semangat tadi infonya gitu. Terus di sini kita lanjut di sini kita lihat untuk alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus di atas. Kalau kita lihat si klien ini adalah baru menikah dan dia ingin menunda kehamilan kurang lebih 2 tahun. Di mana kalau klien yang ingin 2 tahun ini kita sarankan menggunakan apa gitu ya. Memang banyak sekali alat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk mereka baik itu pengantin baru ataupun pengantin lama yang belum punya anak ataupun sudah punya anak ini
menggunakan beberapa alat kontrasepsi modern gitu ya. Biasanya nanti kita anjurkan yang dia minim resiko, kemudian efeknya juga bagus kan gitu. Nah, di sini kita lihat ternyata ada juga kata kunci yang bilang riwayat premenstruasi sindrom, atau di sini mungkin dia mual, muntah, pusing, depresi, kemudian bad mood-nya turun naik dan sebagainya, di mana beberapa kasus atau beberapa keadaan tersebut adalah keadaan dari riwayat premenstruasi sindrom. Nah, kira-kira kasus yang seperti ini kita anjurkan ke metode apa gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa metode modern dan juga ada metode alami. Seperti COI, kemudian metode kalender, ini adalah metode alami yang angka kegagalannya cukup tinggi gitu ya. Sehingga kalaupun dia kurang lebih mau menunda 2 tahun, sepertinya tidak cocok. Sehingga tidak usah kita pilih gitu ya. Berarti di situ ada kemungkinan ada mini pil, suntik ataupun kondom. Kondom memang salah satu metode modern, tapi dia menggunakan alat sederhana atau menggunakan barier. Kondom bisa kondom laki-laki, kondom perempuan. Nah, nanti terserah mau kondom apa. Tapi kalau kita lihat dari jangka waktu yang dia inginkan, kondom ini tidak cocok karena kondom bisa berguna atau memiliki efektivitas tinggi bila digunakan secara baik. Gitu. Apalagi dia belum punya anak, pengantin baru. Kalau kita tahu, mungkin kondom ini tidak cocok bagi mereka. Dan masih ada beberapa pilihan yang lebih bagus dari kondom. Berarti dengan kasus seperti ini caranya kita harus menganalisis dan menimbang masing-masing pilihan ini levelnya lebih bagus yang mana. Nah, caranya seperti itu. Kemudian masih tersisa antara mini pill dan juga sontek. Sontek juga bagus, mini pill juga bagus. Kemudian caranya kita menganalisisnya dari segi kandungan dan keuntungan ataupun efek samping. Kalau kita lihat sontek itu macamnya banyak. Di mana sontek itu salah satunya adalah dia mengandung hormon yang tinggi. Kalau dibanding mini pill dia hanya mengandung satu hormon, tentunya dengan dosis yang rendah, tapi dia juga memiliki efektivitas tinggi. Nah, kata kunci yang utama di sini adalah riwayat premenstruasi sindrom. Di mana untuk penderita premenstruasi sindrom ini bisa dikurangi, diturunkan, atau bahkan dihindari dengan menggunakan salah satu hormon yaitu pada mini pill. Sehingga dengan satu kata kunci premenstruasi sindrom saja, kita bisa langsung menebak bahwa jawabannya adalah di A atau mini pill. Nah, di sini sudah saya sajikan untuk beberapa keuntungan mini pill. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti materi saya atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin saya juga pernah membahas tentang mini pill mungkin dari segi yang lain gitu ya. Di sini kita lihat dari keuntungan-keuntungan mini pill ini, dia juga dapat mengurangi keluhan premenstruasi sindrom. Kalau di sonteknya, dia di sana tidak ada keunggulan itu. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat, selamat untuk teman-teman yang sudah menjawab A, jawabannya tepat. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Masih 1 menit, kalau bisa 30 detik ya teman-teman. Boleh di 30 detik langsung memberikan jawaban pada kolom chat-nya. Silahkan mulai sekarang. Oke, Bu Aisriyanti. Oh, Bu mohon diberikan contoh mini pill. Oke, nanti kita bahas ya Bunda.
Baik, di soal nomor 5, silahkan. Ini dari nomor 1 kompak-kompak sekali jawabannya. Saya senang sekali gitu ya. Mungkin teman-teman sudah mengikuti saya beberapa kali ini sudah luar biasa analisisnya. Silahkan untuk di soal nomor 5 saya persilakan teman-teman untuk memberikan alasan jawaban. Silahkan teman-teman dan bunda-bunda. Bu Arina benar sekali ya yang resen, coba saya cek dulu. Iya, Nanti saya takut. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf, Waalaikumsalam Bunda atau Mbak izin Arina, silakan. izin mencoba menjawab Bu, tapi mohon maaf Boleh. kalau salah ya Bu. Jadi nggak perlu dimaafkan, di sini kita diskusi aja. Iya. Ya. Yang ditanyakan bagaimana konseling yang tepat pada kasus di atas. Nah, di sini kan ibunya ini mengeluh takut hamil. Kemudian dia akseptor KB pil selama 3 bulan. Nah, di sini dia menstruasinya juga teratur. Kemudian tadi malam ibu ini muntah selama 2 jam pasca minum pil. Nah, menurut saya jawabannya itu ibu minum pil lain dari paket yang digunakan. Maksudnya kan ibunya nih muntah gitu nggak Bu. Nah, sebelum 2 jam. Artinya kemungkinan penyerapan pilnya itu belum bereaksi gitu. Menurut saya ya Bu, mohon maaf kalau salah. Belum Nah, bereaksi ya Bu jadi ya pilnya iya, ya. jadi Baik, luar makanya biasa. perlu minum pil lain dari paket yang sama gitu. Mungkin itu saja Bu, mohon maaf. Assalamualaikum. Oke, Bu Tia Hamah luar biasa semangatnya. Monggo silakan Bu Tia Hamah langsung open mikrofonnya. Ya, baik. Ibu terima kasih. Saya tidak sependapat dengan Mbak Arina. Mbak Arina tadi menjawab A, tapi saya menjawabnya C. Tidak perlu minum pil lagi, Iya. karena clue-nya di sini adalah ibu ada mengalami muntah sebelum 2 jam pasca minum pil KB. Nah, jadi menurut saya ibu muntah sebelum 2 jam pasca minum. Menurut saya, walaupun seumpamanya kita minum pil, kemudian 2 jam kemudian muntah, itu tidak perlu karena biasanya pil itu akan terserap oleh tubuh selama 1 jam pertama. Mungkin itu Bu. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih baik Bu Arina maupun Bu Tia Hamah. Luar biasa, saya suka sekali dan senang sekali malam ini, luar biasa teman-teman antusiasnya dan analisisnya dari semua dari semua pilihan jawaban ini dianalisis gitu ya. Bagaimana konseling yang tepat ketika klien ini dengan akseptor KB pil ini muntah ketika pasca minum pil dan muntahnya ini belum 2 jam. Tadi ada pendapat yang dia tidak perlu minum pil lagi karena pil sudah diabsorpsi. Oke, ada yang harus minum pil lain dari paket yang digunakan. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat dari jawaban-jawaban ini semuanya bisa dan masuk akal gitu ya. Beberapa teori kita perlu ngecek kembali, perlu kita review ataupun kita lihat kembali bagaimana cara ataupun aturan-aturan penggunaan dari masing-masing kontrasepsi. Karena kontrasepsinya banyak, nanti masing-masing kontrasepsi ini dicek gitu ya. Kemungkinan kalau sekarang yang ditanyakan di KB pil, mungkin besok yang ditanyakan di penggunaan KB yang lain, mungkin seperti itu. Nah, ini kita kembali ke sini, ke pil, dia muntah kurang lebih 2 jam. Kalau tadi disampaikan tidak perlu minum pil karena 1 jam itu sudah diabsorpsi secara rasional, bisa saja pil itu diabsorpsi, tetapi absorpsi dari pil itu kemungkinan belum maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, baik dia sudah diabsorpsi, tetapi efektivitas atau kerja dari hormon ini belum sampai maksimal. Sehingga secara teori kalau kita ngecek kembali di mana untuk klien yang muntah ataupun klien yang diare sebelum dia 2 jam atau kurang dari 2 jam, maka dia harus segera mengambil paket yang baru atau pil yang baru dari kemasan yang sama. Apabila kemasannya habis, misalnya di kemasan itu habis, dia boleh ganti pil yang dari kemasan yang lain. Yang pasti artinya dia harus konsumsi ulang. Di mana tadi secara rasional kalau 1 jam itu memang boleh sudah diabsorpsi, tetapi dari absorpsi itu belum terserap
maksimal atau efektivitas dari KB pil itu belum 100%. Sehingga secara teori 2 jam muntah atau kurang dari 2 jam muntah dia harus ngambil pil yang lain. Jadi jawabannya A. Gitu ya, bunda-bunda semuanya ya. Baik, sekarang di soal nomor 6, 1 menit dari sekarang. Monggo silakan. Betul Lore. Alhamdulillah gitu ya. Oke, baik di soal nomor 6 1 menit. Saya bantu untuk apa namanya? Stopwatch-nya. Oke, sudah 1 menit. Kalau saya cek luar biasa, sudah banyak sekali ya. Oke, A, E. Oke, A, E, gitu ya. Baik. Oke, luar biasa. Masih dengan jawaban yang hampir sama. Saya persilakan salah satu atau mungkin 2 orang bisa memberikan. Oke, yang raise hand luar biasa, semangat. Ini ada Bu Rini dan Bu Arina. Silakan Bu Rini duluan, mungkin yang belum gitu ya. Setelah itu Bu Arina. Silakan Bunda. Terima kasih dokter. Oke, Terima kasih Ibu. silakan. Tindakan apa yang dilakukan oleh bidan pertama kali pada kasus di atas? Nah, ini clue-nya adalah riwayat kelainan ibu mau ber-KB, tapi dengan kelainan pada payudara, ada tumor jinaknya. Nah, karena sudah jelas ada tumor, maka kita KIE dulu ke pasien tentang kondisi ibu, kemudian KB apa yang cocok yang bisa digunakan oleh ibu. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. KIE ya Bu ya. Kalau Bu Arina, silahkan Bu Arina. Iya, terima kasih Bu. Mungkin karena sudah dijawab ya. Tidak apa-apa, juga boleh diberikan alasan lain Oh Bunda, iya, walaupun benar. jawabannya sama. Mungkin dari segi yang lain. Iya, Silakan. di sini kan ditanyakan tindakan apa yang dilakukan bidan pertama kali. Ya karena di sini dijelaskan di soal bahwa ibunya ini riwayat kelainan pada payudara atau tumor jinak yang memang yang perlu bidan lakukan yaitu memberikan edukasi, konseling dan edukasi kepada pasien bahwa memang dengan gejala payudara tumor jinak itu harus tahu KB apa yang cocok untuk ibu tersebut yang tentunya tidak banyak mengandung hormon. Ya, mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Baik, luar biasa Bu Arina dan juga Bu Rini Antika ya tadi ya. Oke, luar biasa teman-teman. Kayaknya di malam ini sudah banyak yang benar dan ini sudah siap tempur ini kayaknya benar-benar ya. Sudah siap. Semakin dekat dengan tanggal 22 ini kayaknya persiapan sudah sangat matang. Baik, kita lihat di soal nomor 6. Kira-kira tindakan awal ketika kita mau melakukan KB ya di sini ya. Disampaikan di sini riwayat kelainan pada payudara, tumor jinak payudara gitu ya. Hasil pemeriksaan didapatkan ini semua dan juga tidak ada tanda kehamilan, ingin ber-KB. Nah, tindakan awal yang harus dilakukan bidan, apakah kita langsung serta-merta memasang KB gitu ya. Ternyata di sini secara etika ini ada beberapa langkah kalau kita ingat di poin-poin dari cara dari pemasangan KB kan ada 17 dan juga gather. Sapa salam gitu sampai pemasangan KB itu berada di dalamnya. Gather itu juga sama seperti 17. Nah, dari pilihan jawaban A,
B, C, D, E ini sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Seperti yang D itu memasang KB yang cocok. Nah, untuk mendapatkan KB yang cocok, itu kan kita hendaknya memberikan konseling dulu ya. Kalau sudah konseling, kemudian kita memberikan, sebelum kita mengambil keputusan, kita mengenalkan dulu beberapa macam kontrasepsi plus minusnya dan lain-lain. Nah, yang semuanya itu masuk di dalam namanya suatu KIE atau komunikasi informasi edukasi. Jadi ada namanya konseling pemasangan KB. Apa sih bedanya antara KIE dan konseling? Di mana kalau KIE itu pemberian komunikasi, berarti kita komunikasi sapa salam, kemudian uraikan semua tentang macam-macam KB, kita berikan informasi, kita berikan health edukasi apabila nanti pasang KB ini ada efek samping ini, nanti harus seperti ini, itu masuk dalam KIE. Nah, kalau sudah KIE, kemudian kita bantu klien untuk mengambil keputusan, itu namanya konseling. Jadi konseling itu harus ada suatu keputusan secara teori. Jadi suatu bantuan kita untuk mengambil keputusan yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah klien. Nah, sehingga di sini kalau dari langkah KIE sama inform consent ini duluan KIE. Inform consent itu jika nanti dia sudah setuju dengan salah satu metode KB, kita kasih inform consent kan gitu biasanya bunda-bunda kalau lahan. Melakukan pemeriksaan lab. Sebenarnya untuk pemeriksaan lab di sini kalau kita di TPMB atau di bidang praktek ini pemeriksaan lab kan tidak bisa kita lakukan. Biasanya kita hanya menanyakan kalau di sini riwayat, berarti riwayat itu dia sudah pernah yang lalu dan dia sudah menyatakan bahwa riwayat saya dulu seperti ini. Kalau memang di sana kita tanyakan memang sudah melalui pemeriksaan yang jelas, berarti lab mungkin saat ini tidak perlu gitu ya. Memasang KB yang cocok itu kalau kita dari KIE itu duluan KIE gitu ya. Dan kita tidak mungkin saat ini dengan masalah atau beberapa kata kunci itu kita tidak perlu kolaborasi dengan SPOG. Sehingga dari uraian jawaban ini yang paling tepat adalah langkah awalnya adalah pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang di dalamnya pastinya nanti ada suatu namanya konseling atau namanya konseling pemasangan KB. Nah, di sini sudah saya uraikan beberapa informasi terkait apa sih KIE gitu ya, komunikasi informasi edukasi. Yang pastinya KIE ini berkaitan dengan pemasangan dari alat kontrasepsi yang diinginkan oleh klien. Oke, selamat untuk teman-teman yang sudah jawab A atau KIE. Di soal pamungkas, di soal nomor 7, saya harapkan juga jawabannya benar, gitu ya. Oke, silakan 1 menit dari sekarang. Oke, alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali ya. Oke, sudah 1 menit luar biasa gitu ya. Oke, monggo silakan teman-teman soal nomor 7 harus ada yang memberikan tadi uraian jawaban gitu ya. Silakan. Semoga ini benar semuanya ini di nomor 7 ini nomor terakhir. Monggo Bunda, teman-teman semuanya boleh raise hand atau langsung buka mikrofonnya. Oke. Izin, Bu. Boleh, silakan Bu
Bu siapa, Bu Rini Bu atau Tihama. Bu Tihama? Bu Oke, Bu Tihama. Tihama. Setelah itu Bu Rini Resen. Silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme kerja dari alat kontrasepsi. Sementara dari kasus yang dibahas adalah kontrasepsi KB mini pill. Berarti yang ditanyakan adalah bagaimana mekanisme kerja dari kontrasepsi mini pill ya Bu ya. Nah, jawaban yang A meningkatkan ovulasi itu bukan. Nah, kemudian yang B mengencerkan lendir serviks juga bukan karena mini pill dia adalah mengentalkan lendir serviks. Kemudian yang C mempercepat transportasi sperma itu juga bukan. Nah, kemudian saya menjawabnya adalah mencegah sel telur matur karena dari komposisi mini pill ini diharapkan sel telur itu tidak cepat matang sehingga artinya pembuahan itu tidak akan bisa terjadi. Terima kasih, Ibu. Oke, luar biasa Bu Tiama analisisnya gitu ya. Ini bicara hormon gitu ya. Baik, Bu Rini Antika, silakan Bunda langsung buka mikrofonnya. Baik, terima kasih Ibu. Langsung menyambung dari Bu Tiamah tadi. Boleh sih. Mini pill ini memang tidak mengencerkan lendir serviks, tapi lebih mengentalkan begitu. Tapi untuk mencegah sel telur matur itu bukan dari mini pill. Mini pill itu membuat dinding endometrium itu menipis. Jadi saya jawab D, yaitu mengubah endometrium. Karena fungsi dari mini pill yaitu membuat penipisan pada endometrium. Terima kasih. Luar biasa. Oke, baik Bu Tihama, Bu Rini, ini analisis dari berbagai sudut gitu ya. Dari pertama sampai ke-7 ini saya rasa kok banyak sekali yang benar ya. Semoga di soal terakhir ini juga benar lagi. Bagaimanakah mekanisme kerja dari alat kontrasepsi ini? Kalau kita lihat di sini memang alat kontrasepsinya dia ingin mengganti Bunda, mengganti alat kontrasepsi yang awalnya mini pill, dia sering lupa, kemudian juga dia mual gitu ya. Sehingga nanti di sana untuk alat kontrasepsi yang baru, bidan ini perlu menjelaskan bagaimana mekanisme kerjanya, kemudian apa saja yang mungkin bisa terjadi dari alat kontrasepsi yang diinginkan. Nah, di sini cara analisis kita ini sebenarnya tidak berhenti di satu langkah, tapi bisa 2-3 langkah. Yang pertama kita harus menentukan dari metode pengganti atau ini kan ganti metode. Dia gantinya ini apa? Kalau dia sering lupa, dia mual, sering lupa minum pil, dia ingin mengganti ke kontrasepsi yang lain. Kira-kira karena dia menyusui di 6 bulan ini, ada beberapa kontrasepsi yang cocok untuk dia. Yang pertama bila bisa diinjeksi, kemudian bisa di IUD, bisa di implan juga ya bunda-bunda yang aman untuk ibu menyusui di 6 bulan. Maka dari itu apakah dari ketiganya ini dipakai semua kan tidak, pastinya memilih salah satu. Nah, untuk mendukung pilihan ini kita cocokkan dengan yang namanya kata kunci. Kita lihat di sini dia ternyata gangguan toleransi glukosa, semacam penyerapan glukosa yang bermasalah, bisa juga dia ke diabetes. Yang kedua, dia anemia berat. Ternyata dari 2 kata kunci ini sudah menganulir 2 jenis metode kontrasepsi. Anemia berat, IUD langsung nggak boleh. DM atau toleransi, gangguan toleransi glukosa, ini boleh dilakukan pada dia yang implan. Nah, sehingga di sana pilihannya tinggal injeksi 3 bulan yang aman untuk dia menyusui 6 bulan. Sehingga kemungkinan yang akan diambil atau diganti untuk menggantikan dari mini pill ini adalah injeksi 3 bulan. Nah, baru kalau kita sudah dapat, di sini kita lihat bagaimana mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja dari alat kontrasepsi yang baru yaitu mengubah endometrium menjadi tipis sehingga dia tidak nyaman ditempati oleh sperma dan sel telur yang sedang saling membuahi. Jadi di sini jawabannya paling tepat adalah dia menggunakan injeksi 3 bulan. Dan kita lihat di sini beberapa uraian dari mekanisme kerja dari injeksi 3 bulan, menekan ovulasi yang pertama tadi. Kalau di sini meningkatkan ovulasi, jadi sering dia ovulasi. Di
tidak tepat, tapi malah ditekan. Yang kedua, dia bukan mengencerkan lendir serviks, tapi dia sifatnya adalah mengentalkan dan menebalkan lendir serviks tersebut. Sehingga sperma susah untuk mencapai sel telur. Kemudian mempercepat transportasi sperma, berarti spermanya di sana disuruh cepat-cepat atau dia berjalannya lebih cepat. Padahal kalau lendirnya saja diperkental, diperbanyak, dipertebal, maka transportasi sperma ini terganggu pastinya, sehingga dia nggak tepat. Kemudian kalau mencegah sel telur matur atau matang, ini juga nggak tepat karena bukan sifatnya dari hormon pada injeksi ini. Kemudian yang D adalah tadi yang disampaikan adalah mengubah endometrium yang awalnya dia bisa subur, dia lebih menipis. Sehingga di sana dia bukan tempat yang nyaman ketika ada implantasi. Sehingga jawabannya yang tepat adalah D. Oke. Selamat untuk teman-teman yang sudah menjawab D, gitu ya. Disuruh belajar lagi, terima kasih. Salam Mohon izin tanya Ibu. Izin Ibu Mohon Chandra. izin tanya Ibu. Oh ini boleh. Saya Izin. kembalikan ke Mas. Ini biar diatur Chandra. jalannya ini. Suara saya terdengar dengan jelas Ibu Chandra. Oh jelas sekali, sudah jelas gitu ya. Baik. Silakan Izin, mungkin Ibu. bisa Suara ini saya Mas terdengar dengan diatur jelas, yang Ibu mau Chandra. bertanya. Boleh, silakan diatur Mas. Saya kembalikan ke Mas ya. Salah satu. Baik Ibu. Bunda-bunda, Baik. suara saya terdengar dengan jelas Bunda-bunda. Terdengar Mas. Terdengar. Saya hari ini nggak tahu Pak ikut berdebar ya Oke, dengan Mohon teman-teman. izin baik. tanya. Boleh. Mohon izin Saya tadi tanya. ikut berdebar sumpah dengan teman-teman jawab itu. Saya berdebat, bener nggak ya? Bener apa salah ya jawaban teman-teman gitu? Nggak tahu, saya seakan-akan merasakan menjawab soal gitu ya. Baik, boleh silakan sharing atau bertanya apabila saya bisa menjawab. Insya Allah akan saya jawab, dan apabila saya nggak Tanya bisa Ibu. menjawab, Tanya Ibu. saya akan cari jawabannya dulu ya. Izin Bunda bertanya, ya. Bu. Silakan. Izin bertanya Ibu yang Boleh, soal siapa nomor dulu? 7 Ibu. Boleh. Rini, soal nomor 7 Ibu. Baik, Mungkin baik. bisa minta tolong dibuka Ulang slide lagi ya? untuk jawabannya Tutup Ibu. ya, siapa? Salah, sorry. Ya, baik. Di soal nomor 7 bagaimana, Ibu? Iya, di soal nomor 7 untuk yang oke. Tadi saya jawabnya memang D kan ya Bu ya. Ya. Tapi saya itu fokusnya adalah mekanisme dari minipilnya. Oh, gitu. Bukan mekanisme kerja KB injeksi 3 bulan. Karena dari pertanyaan yang lain bisa di silent dulu ya. Oh iya, baik. Mas mungkin bisa bantu Shalon atau saya bantu dari sini, mungkin saya mute all. Bisa nggak ya? Oke, mungkin Bunda silahkan bisa langsung dibuka. Ke pertanyaan Boleh, pertanyaan boleh. itu Ibu, ke Ya. slide pertanyaan. Oh, Nah, sorry, sebentar. Oke, ini ya. Baik. Iya. Nah, saya itu fokusnya ketika ada pertanyaan seperti ini, saya fokusnya adalah mekanisme kerja dari KB minipil begitu ya. Tapi di slide jawaban itu adalah mekanisme dari kontrasepsi 3 bulan begitu Ibu. Oke. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ke minipilnya bukan ke pilihan Oke, yang baik. kita berikan. Baik, Bunda. Oke, terima kasih. Mungkin saya jelaskan kembali. Oke, baik teman-teman. Jadi kalau kita nanti lihat dari berbagai jenis soal, untuk yang teman-teman profesi ini, untuk analisisnya hati-hati, jangan cukup 1 kali, tapi analisisnya bisa 2-3 kali. Jangan sampai terlewat 1 kata kunci pun. Jadi kadang-kala 1 kata kunci itu bisa menentukan. Nah, karena di sini dia konsepnya adalah ingin mengganti alat kontrasepsi dengan kata kuncinya dia sering mual, kemudian lupa, maka di sini kita juga harus menganggap yang awalnya dia menggunakan minipil dengan kata kunci dia keluhan seperti itu dan keinginan mengganti, maka kita harus mencari dulu penggantinya. Itu langkah yang pertama. Baru langkah kedua, kalau kita sudah tahu penggantinya,
Dari kata kunci apa? Kata kunci lanjutan. Ada beberapa kata kunci riwayat gangguan toleransi glukosa, anemia berat, dan lainnya misalnya. Maka di situ kita akan fokus. Namanya kata kunci itu tujuannya adalah menggiring ke jawaban yang benar. Kata kunci itu bisa sifatnya mengarahkan dan juga menganulir. Nah, di mana kalau kita dapatkan beberapa kata kunci pendukung dia riwayat gangguan toleransi glukosa semacam DM, kemudian anemia berat, maka beberapa alat kontrasepsi yang menjadi kontraindikasi kata kunci ini jangan dipakai. Berarti harus cari kontrasepsi yang sesuai dengan kata kunci, itu langkahnya. Setelah langkah itu kita dapatkan, metode itu kita dapatkan, baru kita analisis kapan. Nah, seperti itu Bunda. Jadi pada soal ini namanya kalau KBP ini atau kata kunci ini namanya kata kunci pengecoh Bunda. Jadi jangan lupa teman-teman nanti ada kata kunci inti, ada pengecoh, dan juga ada kalimat bantu atau kata kunci pendukung. Nah, ini yang harus teman-teman waspadai. Mungkin ketika Bunda mungkin mengikuti seminar atau mungkin beberapa saat lalu ada kayak tips trik ya, ada tips trik itu saya sudah mengatakan di sana waspada. Jadi di sana memang kita harus antisipasi beberapa kalimat-kalimat perancu. Nah, semakin teman-teman sering mendapatkan berbagai contoh kasus, akan tahu, oh model 1, model 2, model 3, oh ini analisisnya langsung, oh ini analisisnya harus 2 kali, oh ini analisisnya dengan 1 per 1. Nah, seperti itu Bunda. Bu Sri, Bu siapa tadi? Berarti Rini, Mantap, Bu. Bu. Berarti saya hanya faktor keberuntungan ya, Bu. Saya benar jawab D karena memang dari jawaban D itu karena saya melihat mekanisme kerja mini pill-nya begitu. Oh gitu. Mungkin juga Iya. bisa namanya menjawab soal mungkin kalau kita pas nggak bisa gitu kita asal mungkin itu faktor keberuntungan. Nah, dan itu juga saya kemarin membahas kalau menjawab soal memang yang pertama harus analisis, yang kedua ketika kita analisis sudah mentok, usahakan 50-50. Jangan sampai terlewatkan. Siapa tahu itu benar gitu. Berarti faktor keberuntungan. Nah, jadi kalau ada soal semacam ini, di next time harus analisisnya 2 kali, lakukan dulu. Jadi step by step. Jadi kayak kita soal matematika itu kan enggak langsung ya, kadang-kala misalnya X plus Y sama dengan 7, X 4, Y berapa, kan bisa kayak gitu. Nah, sama. Jadi pada soal kasus ini banyak sekali jenis-jenis kasusnya Bunda, seperti itu. Izin Ibu Chandra, suara saya Baik. terdengar dengan jelas, Penjelasannya, Ibu Bu. Chandra. Aduh, jangan tak khawatir. Sebentar saya tak baca nih. Waduh, takut kalau ada banyak kata kunci pengecoh. Jangan takut ketika bunda-bunda nanti sudah konsentrasi. Insya Allah tahu ini hanya pengecoh, ini hanya kata hiasan. Oh, kuncinya di sini. Tahu nanti. Seperti Izin Ibu itu. Chandra, suara saya Baik. terdengar dengan jelas, Bu Chandra. Terdengar. Kalau di teman-teman bagaimana? Bagaimana Bunda-Bunda, terdengar dengan jelas, Bunda-Bunda? Terdengar Mas Cahyo. Oke, baik. Waduh, saya lihat nih dari awal kegiatan sampai akhir di soal nomor 7 dan juga sesi pertanyaan. Di sini aktif-aktif sekali ya, makin mahir Oke, nih luar biasa. bunda-bundanya ya. 200 untuk orang lebih loh Mas ya, luar biasa. Iya ini nih ya. Bu, waduh. Ya, ini semuanya aktif sekali dan mahir-mahir sekali dalam mengerjakan soal-soal uji kompetensi. Mudah-mudahan bisa lulus uji kompetensi Bunda semua ya, 100%. Oke, Amin. amin gitu Ya, ya. Oke, Baik. mohon maaf Bunda-Bunda semuanya ya, saya perwakilan dari tim Voko ini hanya muncul suaranya saja karena masih terkendala. Jadi mohon untuk perhatiannya gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, mungkin itu aja dari saya karena tadi udah ada sesi tanya jawab ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bunda-Bunda? Mungkin ada lagi? Satu lagi mungkin? Ini tadi tuh yang gue lihat di sini lo tangan nggak masuk mau Izin Bu. Baik, ada yang Oling absen Mas, izin keluar boleh, silakan. Oke, baik Ibu. Mungkin ini juga Izin Bu teman-teman. Chandra, Ya, boleh izin. bertanya? Boleh, silakan Bunda. Selama saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab. Baik, Ya, silakan. Baik, ya ini berkenaan dengan soal yang implan
terlihat ujungnya. Baik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana seandainya implan kan kita ada 2 ya Bu ya, kita Ya. memakai implan yang 2. Nah, kemudian implannya salah satu yang terlihat ujungnya. Ya. Nah, kalau menurut teori tadi Ibu jelaskan bahwa kita harus mencabut implan dan menggantinya yang baru. Nah, kalau Baik. seumpamanya hanya salah satu Ibu yang Yang terlihat. ujungnya terkeluar, apakah kita harus mencabut dua-dua implannya dengan kemudian mengganti dengan implan yang baru, atau yang ujungnya yang keluar itu saja yang satu kita cabut kemudian kita ganti dengan Yang baru. satu yang baru gitu, Bu? Mohon Oke, luar penjelasannya, Bu. biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang pernah terjadi ya Bunda ya. Mungkin dari yang pernah saya sampaikan lalu bahwasanya soal-soal ini berupa soal nyata, biasanya kasus nyata, tapi yang ditulis ke sini. Tadi ditanyakan bahwasanya ketika hanya terlihat satu batang susu dan yang satu aman, apakah mau dilepas semuanya gitu ya Bunda ya. Sayang sekali kalau dua-duanya dilepas apabila yang keluar hanya satu. Jadi yang kemungkinan terjadi infeksi karena di 2 batang itu di tempat yang berbeda, maka untuk penanganannya yang kita lepas adalah 1 batang saja yang kemungkinan bisa terjadi infeksi. Kemudian kita bisa memasang satu lagi dengan jenis yang sama, berarti kan jenisnya 2. Ambil salah satu Bunda, ambil salah satu dan bisa memasang satu yang dilepas tadi. Sehingga di sana kita tidak terlalu banyak untuk melukai dalam pengambilan dan juga pemasangan ulang. Nah, untuk pemasangannya itu berarti kita bisa memasang agak jauh sedikit dari luka yang kita lepas atau pada sisi yang aman. Nah, jadi tidak dua-duanya Bunda, tapi hanya satu yang kemungkinan bisa terjadi infeksi dan kita hanya menambah satu. Yang pasti dengan jenis yang sama, merek yang sama. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Bula, Baik. Bu Chandra atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Oke, bagaimana Kak Tihama? Sudah jelas yang sudah ditanyakan tadi? Mas kirim absensi lagi. Jelas, Oke, jelas, baik. Ini Saya saya baru terima kasih terlempar. banyak Ya, nanti akan penjelasannya. dikirim lagi. Bu Aistriani, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bunda, mau sharing? Iya, assalamualaikum Mbak, Ibu. Ibu, Eh, Waalaikumsalam Ibu. Tuh bertanya nanti takutnya Mbak gitu ya. di kolom chat tapi belum dijawab ya Bu. Oh iya, iya, iya. Tadi Saya yang bertanya mana ya? Jenis dari merek dagang ya? ya KB Minipil. sama ini Bu. Saya pernah dengar dari salah satu dosen bahwa kondar itu ada 2, yaitu satu ada minipil dan juga ada IUD yang isinya tembaga. Nah, jadi kalau dalam pikiran saya bahwa minipil itu pil laktasi gitu, tapi ternyata bukan, ternyata kondar katanya gitu. Apa betul? Oke, terima kasih. Saya jawab dulu ya, Bu. Untuk Minipil itu sendiri, merek dagangnya banyak sekali, Bunda. Dan mungkin saya juga tidak hafal masing-masing merek dagang itu. Yang pasti di mana untuk Minipil itu berisi satu hormon, salah satunya adalah levonorgestrel ya. Di sana nanti Ibu boleh ambil dari merek dagang apapun. Misalnya kalau nggak tahu mungkin kita bisa bertanya, oh jenis Minipil, nanti di sana ada beberapa jenis dari merek dagang yang berbeda-beda gitu ya. Di mana untuk merek dagang ini sekarang sedang berlomba-lomba untuk mengisi yang nomor 22 sampai 28 atau 22 sampai 25 ini dengan berbagai plus-plus. Kalau yang berisi 1 sampai 21 itu berisi hormon aktif. Selebihnya dia bukan hormon aktif. Jadi banyak merek dagang ada yang plus whitening, anti-aging, fit C, F, E, dan lain-lain. Nah, terserah nanti merek dagang apa. Kemudian ditanyakan bahwasanya tadi untuk kontrasepsi darurat itu bisa diperoleh dari minipil. Tepat sekali. Jadi untuk teman-teman yang kemungkinan di pertemuan sebelumnya pernah berjumpa dengan saya pernah mencontohkan saya ambil materi di kontrasepsi darurat ya, dan saya mencontohkan beberapa pil yang bisa digunakan sebagai kontrasepsi darurat.
Jadi kalau kontrasepsi darurat itu tidak melulu harus bermerek dagang. Mohon maaf, di sana ada berisi progestin yang salah satu merek dagang dan terkenal banget di masyarakat adalah Postinor 2. Nah, bagaimana ketika kita di rumah misalnya si klien itu butuh pil kondar dan punyanya mini pil, apakah bisa? Sangat bisa. Punya pil kombinasi? Bisa. Jadi ada beberapa alat kontrasepsi atau kontrasepsi oral yang bisa digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Yang membedakan adalah dari segi dosisnya. Jadi bisa pil kombinasi dosis tinggi boleh, kombinasi dosis rendah boleh, mini pil boleh, progestin boleh, danazol boleh, dan lainnya boleh. Yang pasti yang membedakan itu adalah jumlah pil yang diminum atau dosisnya. Jadi mini pil juga bisa digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Chandra. Wah, nih banyak sekali ya Baik, Bu itu ya di yang materi bertanya-tanya Bu sebelumnya ya. ada di pertemuan sebelumnya. Nanti bisa minta di pokok kalau misalnya belum dapat materi sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Chandra. Wah, Mungkin ini next memang time akan saya hadirkan lagi beberapa contoh kontrasepsi darurat. Hadir. Oke, luas. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu Chandra atas Baik, terima kasih ilmunya, kembali. Mau nanya atas sebentar, Bu. Boleh, Bu? Mau nanya sebentar. Silakan, selama masih dibuka ya, Mas. Kalau ini tadi kan umur anak 6 bulan. Kalau seandainya kan kebanyakan pasien itu kalau umur anak baru 3 bulan masih menyusui aktif itu sebaiknya suntik 1 bulan apa 3 bulannya, Bu? Untuk Terima suntik kasih. yang digunakan sebagai aman untuk ibu menyusui, tidak mengganggu prolaktinnya, yaitu disuntik 3 bulan, Bunda, di peaknya. Jadi di metode injeksi yang boleh 2 bulan atau 3 bulan, tapi biasanya yang banyak beredar di masyarakat dengan yang harga lebih murah itu di 3 bulannya. Bukan di 1 bulan. Kalau 1 bulan mahalnya dengan suntik kombinasi. Jadi 3 bulan. Oke, baik Bu Chandra. Wah, ini memang antusiasnya banyak sekali ya Bu ya. Mungkin Saya saya sampai rasa mungkin saya juga saya rasa cukup semangat sekali. Kalau teman-teman semangat itu enggak tahu, saya juga semangat. Baik. Oke, baik Ibu. Mungkin saya rasa cukup Ibu karena di sini juga Baik. di komen di chat komen banyak sekali yang langsung berangkat dinas malam ini ya. Oke, luar biasa ya, karena Mungkin sudah saya malam. Oke, baik Ibu, mungkin itu Semuanya aja. semangat. Kalau Semangat. baik, insya Allah ketemu lagi gitu ya. Mungkin bisa ketemu lagi ya Bu ya di next Insya pertemuan ya Bu Allah ya. nanti kita masih bertemu kembali. Saya masih banyak jadwal di Waduh, minggu mantap. ini. Minggu depan. Minggu Masih depan. ada jadwal-jadwalnya lagi. Jangan khawatir, insya Allah kalau kita masih diberikan kesehatan, kita bisa bertemu kembali gitu ya. Siap Ibu, amin. Oke, baik Baik. Ibu. Terima Makasih, kasih Bu. atas ilmunya. Terima Mohon kasih maaf ya. Bunda-Bunda, teman-teman semuanya. Terima Mantap kasih. malam ini penjelasannya, Sama-sama, Bu. Ibu. Mantap. Amin. Amin. Oke. Mohon maaf ya Bunda-bunda, Ibu Chandra. Saya tidak bisa menemani dari awal sampai akhir. Enggak apa-apa, Mohon maaf ya. Mas. Sekali lagi. Mungkin itu aja, link absensi sudah saya berikan. Sekiranya Ibu Chandra ada kegiatan atau ada Baik. mau istirahat, dipersilakan Ibu. Baik. Sekiranya Ibu Oke, terima izin. kasih Bunda-Bunda dan teman-teman semuanya. Semoga sedikit belajar kita malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk persiapan Amin. menuju uji kompetensi. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Apabila masih ada pertanyaan, insya Allah kita bisa membahas di minggu depan atau saat kita bertemu. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Chandra. Sama-sama. Terima kasih Nah, teman-teman semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Chandra. Terima kasih juga Bunda-Bunda yang masih bersemangat untuk mengikuti bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, link absensi sudah saya berikan ya di kolom chat Zoom. Jadi silakan untuk mengisi. Mungkin itu aja. Oh ya, untuk teman-teman untuk tryout jangan lupa ya, sudah dibuka dari tanggal 7 sampai tanggal 9 ya. Untuk yang mau mendaftar dipersilakan untuk chat adminnya, boleh ke Mas Alvin, boleh juga ke Mas Adiu, dipersilakan, masih bisa dibuka ya, masih dibuka sampai jam 12 malam. Jadi langsung chat aja, semisal
Bunda-bunda masih banyak yang mau. Ya, mungkin itu aja dari saya. Tryout-nya bayar lagi nggak, Mas? Untuk tryout-nya iya Kak, karena di bimbingan Voko itu hanya benefit bimbingannya saja. Untuk tryout-nya itu di luar dari benefit gitu Kak. Berapa, Kak? Izin Mas, izin Mas, mungkin di masalah chat, tryout. mohon maaf Ibu satu-satu. Untuk harga mungkin kakaknya langsung chat aja ke Mas Alvin, kalau nggak Mas Adi, nanti saya berikan flyernya. Baik, untuk satu lagi, Kak siapa tadi? Ya. Kak Tihama ya? Izin Bu Tihama, ya baik. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan mengenai jam pelaksanaan tryout. Di grup dibuka katanya jam 12 malam waktu Indonesia Barat, berarti kalau di Kalimantan jam 1 ya. Nah itu apakah mulai dari tanggal 7 itu sampai tanggal 9 waktunya dibuka terus tanpa ada ditutup? Iya Ibu, Jadi jadi artinya begini Ibu. pelaksanaannya waktunya kita terserah mengambil waktu yang berapa, yang penting 3 jam gitu Betul, ya Mas ya? betul Ibu, betul. Jadi untuk prosesnya tanggal 7 jam 12 malam itu sudah dibuka sampai jam 9 sampai tanggal 9 jam 12 malam. Nah, itu waktunya bebas Ibu. Ya, jadi sekiranya Ibu bunda-bunda nih bisanya malam, yaudah bukanya di waktu malam. Yang di bunda-bunda itu longgar waktunya, dan untuk waktunya itu minimal 3 jam. Jadi mohon untuk dilonggarkan waktunya 3 jam untuk mengerjakan tryout. Karena kalau misalnya sudah login itu tidak bisa keluar bunda-bunda, karena itu sudah direkam untuk proses hasilnya. Seperti itu Bunda. Jadi dibuka awal tanggal 7 jam 12 malam sampai sampai tanggal 9 Juli jam 12 malam itu sudah ditutup. Jadi sekiranya bunda-bunda lupa atau seperti apa mengerjakannya di selain tanggal yang ditentukan, itu mohon maaf, itu sudah ditutup untuk linknya seperti itu. Jadi di sini saya mengingatkan untuk tryout-nya akan dibuka dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Juli jam 12 malam. Seperti itu ya bunda-bunda ya. Jadi disempatkan waktunya untuk mengerjakan tryout-nya. Tapi Mungkin linknya itu di aja. sebelah mana ya Mas Cahyo? Bagaimana Bunda? Linknya kayaknya belum ada ya untuk ngerjain tryout ya? Untuk linknya itu ada di deskripsi grup Bunda. Nanti Oh juga yang ada dari tryout Mas. grup ya? Ya, yang ada di grup TO-nya Tak pikir masing-masing. lihat-lihat aku mau ngerjain kemarin malam, mana sih ya linknya gitu. Iya Bunda, kalau Bunda pun dapat linknya, itu juga belum bisa dibuka Bunda, karena linknya itu dibuka dari tanggal 7. Sekarang kan masih tanggal 6. Iya tanggal 6. Jadi tanggal 7 Iya benar. itu baru dibuka. Iya makasih Mas Bunda. Cahyo. Iya, nanti juga diingatkan kok Bunda sama admin TO-nya di grup gitu. Jadi mohon untuk diperhatikan grup TO-nya masing-masing supaya tidak terlewat, supaya tidak lupa begitu ya Bunda. Misalnya kelewat itu dapat soalnya Iya. enggak? Semisal kelewat dapat soalnya atau enggak, nanti akan diberikan Maksudnya Bunda kan di udah bayar, grup. tapi kok kita ada satu halangan, aduh lupa nggak ngerjain gitu ya, otomatis kan nggak kompeten kan, 0 ya. Gitu. Iya. Nah itu dapat materinya enggak? Dapat materinya ya? Iya baik Ibu. Kalau misalkan untuk izin Ibu, kalau misalkan Ibu tidak mengerjakan, itu tidak muncul hasil dan juga pembahasannya Ibu untuk soal-soalnya itu tidak keluar gitu. Dari sistem udah seperti itu Ibu. Ya maksudnya kan kayak kemarin kita ngerjain tapi nggak terekam kan. Gitu, maksudnya kita hubungi yang ini yang pegang itu ternyata nggak terekam. Terus kan hasil berarti kan nggak ada nama jadinya. Nah itu tetap kita dapat kirim itu nggak, kirim pembahasan sama itu soal gitu walaupun kita udah bayar gitu. Baik Bunda. Kalau misalkan Bunda lupa atau misalkan ada halangan gitu Bunda ya, tidak bisa mengerjakan, itu maksudnya sudah nggak tersistem terekam loh, saat itu nggak terekam gitu, nggak tahu kenapa gitu, saya sama temanku gitu pas di MCU tapi lah ini itu, kalau di Voko itu dapat intinya nggak, dapat maksudnya dapat materinya nggak walaupun kita udah bayar gitu loh.
izin Bu, kalau misalkan untuk mungkin dari rekaman gitu ya Bu ya, Ibu sudah mengerjakan tapi tidak terekam gitu Ibu ya maksudnya ya? Iya. Kalau Kan jadi otomatis kita nggak ada nilai gitu, maksudnya karena nggak terekam kan, walaupun kita udah selesai tapi nggak terekam gitu. Lah itu maksudnya dapat materinya enggak gitu, walaupun kita udah bayar gitu loh. Gitu. Izin Ibu, kalau misalkan Ibu itu login sampai diklik submit, itu udah otomatis langsung kerekam Ibu, dan itu akan langsung muncul hasilnya, dan juga dari hasil tersebut nanti akan muncul juga pembahasan dan juga soalnya seperti itu Ibu. Jadi mohon izin untuk besok mungkin ya Bu, dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Ibu mungkin meluangkan waktunya untuk mengerjakan tryout gitu Bu, supaya soal dan juga pembahasannya itu keluar, dan dipastikan waktu login itu diklik submit seperti itu Bu. Nanti juga akan dijelaskan juga oleh TO yang admin Iya. TO yang ada di grup gitu Bu. Iya Mas Cahyo, makasih. Ini lagi Oke, gelap baik. jadi ini pakai lampu nih. Iya Ibu, di sini juga Pakai sama Ibu. Iya. Kalau misalkan kurang-kurang, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh chat Mas Alvin dan juga Mas Adi juga Bu. Boleh. Iya, saya udah dapat kodenya sih, kode nomor gitu. Nomor yang Oke, baik. Siap. tokennya. Kode aksesnya Bu ya. Nomor Iya, token, ya. Ya siap. Baik Ibu, mungkin Cuman itu kan saja yang linknya kan memang belum ya, belum. Iya. Linknya ada di grup Ibu. Oke, baik, mungkin itu saja. Iya, makasih Mas Cahyo. Oke, baik Ibu. Untuk teman-teman bunda-bunda semua, saya izin live ya untuk Zoom pada hari ini. Terima kasih untuk kegiatan pada hari ini, sangat luar biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat kembali bunda-bunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Cahyo.